Halo, selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Pembelajaran kita hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran tentang gaya. Dan hari ini kita akan membahas tentang gaya berat dan gaya gesek. Gaya berat dan gaya gesek. Kita akan memulai nanti dengan gaya gesek. Perhatikan gambar ilustrasi ini. Ada seorang yang menarik box atau peti di atas lantai. Tanda ini berarti ada gesekan antara box, antara peti ini dengan lantai. Maka pertemuan antara box ini dengan lantai itu menimbulkan gaya gesek. Ini juga antara rem cakram pada kendaraan itu juga menunjukkan contoh gaya gesek. Antara ban dengan jalan ini itu juga gesekan antara ban dengan jalan, gesekan antara udara dengan mobil bisa juga itu merupakan gaya gesek. Nah, itu peristiwa ini. Hari ini kita akan lihat dalam pembelajaran selanjutnya ini adalah gaya berat dan gaya gesek. Baik, kita mulai dari gaya gesek. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Tadi gambar ilustrasi saya sudah jelaskan bahwa apabila dua permukaan saling bertemu dan bersentuhan, maka kedua permukaan itu akan menimbulkan gaya yang disebut dengan gaya gesek. Nah, baik, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bersentuhan. Gaya gesek bergantung pada kekerasan benda yang bersentuhan. Bagaimana hubungannya antara kekerasan benda dengan besarnya gaya gesek? Semakin besar, semakin kasar permukaan benda yang bersentuhan, itu semakin besar gaya geseknya, dan sebaliknya. Kalau semakin halus permukaan benda yang bersentuhan, gaya geseknya semakin kecil. Nah, arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gaya atau gerak benda. Tadi gambar ilustrasi peti ditarik, kalau petinya itu bergerak ke arah orang, maka gaya geseknya berlawanan arah. Jadi itu ciri gaya gesek. Kita lanjut. Perhatikan gambar ini. Jika orang ini nanti mendorong lemari ini ke arah sini, maka gaya geseknya ke arah ini. Itu yang dimaksud dengan tadi. Nah, orang ini akan mengeluarkan gaya lebih sedikit jika salah satu permukaan yang bertemu ini lebih halus. Ya. Lebih halus. Tadi dikatakan bahwa semakin kasar permukaan yang bersentuhan, gaya geseknya semakin besar, semakin halus gaya geseknya semakin kecil. Nah, itu nanti yang saya katakan, kalau ini licin atau halus, maka gaya geseknya kecil. Maka untuk mendorong lemari ini jauh lebih mudah jika gaya geseknya kecil, karena kerja gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda atau arah gerak gaya. Nah, baik. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa gaya gesek yang termasuk gaya gesek yang menguntungkan. Perhatikan, gaya gesek antara kaki dan permukaan jalan. Ini menguntungkan karena kita menyebabkan kita tidak gampang terpeleset. Itu termasuk menguntungkan, kecuali kalau jalanan licin. Berikut, dalam hal ini gaya gesek antara kaki dan permukaan jalan, maka semua alas kaki itu di bawahnya dipasangi, di bawah permukaan bawahnya itu ada semacam gerigi untuk memperbesar gaya gesek supaya kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek pada rem, ya, seperti yang rem cakram tadi saya tunjukkan, itu menyebabkan kita bisa mengendalikan kendaraan pada rem. Itu termasuk gaya gesek menguntungkan. Berikut, gaya gesek antara ban yang bergerigi dengan permukaan jalan. Perhatikan kalau bannya baru,
itu kita yakin bahwa ban itu tidak akan gampang mudah slip kalau baru. Tetapi kalau sudah gundul, hati-hati menggunakan ban itu karena bisa aja bannya slip, kendaraan kita mudah tergelincir karena gaya geseknya kecil. Nah, itu gaya gesek yang menguntungkan. Nah, kalau ada yang menguntungkan, ada juga pasti gaya gesek yang merugikan. Seperti apa? Gaya gesek antara bagian mesin mobil dengan kopling dapat menimbulkan panas. Nah, ini masih bisa dihindari pada kendaraan dengan menggunakan minyak pelumas. Anda perhatikan, kalau itu selalu menghasilkan panas, nah itu ada gaya gesek merugikan. Gaya gesek antara ban dan permukaan jalan menyebabkan penggunaan ban semakin lama semakin gundul. Nah, jenis-jenis gaya gesek Anda bisa perhatikan bagi yang menggunakan buku penerbit Airlangga halaman 55 Tim Abdi Guru. Nah, yang berikut gaya berat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gaya berat? Gaya berat sebenarnya adalah besarnya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Jadi berapa besar gaya gravitasi bumi yang bekerja pada satu benda, itu yang disebut dengan gaya berat. Sebab itu kita tidak usah heran kalau berat benda di atas permukaan bumi ini berbeda-beda. Karena besarnya gaya gravitasi bumi berbeda. Gaya gravitasi bumi semakin berbeda di setiap permukaan bumi. Nah, ini yang di setiap tempat berbeda-beda. Perhatikan, ini saya mau jelaskan. Di sekitar Khatulistiwa nilainya, jadi kita Indonesia itu nilai gravitasi buminya 9,8 meter per sekon kuadrat. Semakin mendekat ke kutub bumi semakin besar. Akibatnya apa? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada berat benda di Khatulistiwa di sini, berat benda di Khatulistiwa ini kalau kita bawa ke kutub nanti, pasti beratnya bertambah. Kenapa? Karena gravitasi buminya lebih besar daripada di Khatulistiwa. Ya. Seperti definisinya tadi bahwa gaya berat besarnya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Semakin ke kutub, semakin besar gaya gravitasi bumi. Berarti di Khatulistiwa yang paling kecil 9,8. Nah, dalam penggunaannya nanti ini ada kesepakatan ya. Nah, bisa 10 meter per sekon kuadrat, bisa 9,8. Kalau tidak dituliskan, biasanya orang menggunakan 10 meter per sekon kuadrat pembulatan. Nah, itu tentang gaya berat. Nah, ini bisa dihitung. Gaya berat itu bisa ditentukan dengan W sama dengan massa benda dikali gravitasi bumi. Nah, sekarang apakah berat benda di bumi akan sama dengan berat benda di bulan? Tentu tidak. Karena berat benda gravitasi bulan lebih kecil daripada gravitasi bumi. Sebab itu kalau benda dari bumi kita bawa ke bulan, maka beratnya akan berkurang karena gravitasi bulan lebih kecil daripada gravitasi bumi. Ingat ini ya, karena sepanjang masa kita akan menggunakan ini rumus gaya berat. W sama dengan massa benda dikali gravitasi. Nah, ini keterangannya tadi W sama dengan berat benda, satuannya Newton. Berarti ini sama dengan F tadi di gaya, M massa benda satuannya kilogram, dan G gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus dalam pertemuan berikutnya pada materi selanjutnya.